Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang. Juga terima kasih kepada Ibu Apoteker Citra Dewi S. Farm M. Farm. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM F202001088 dari jurusan Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah kimia organik, yaitu mengenai reaksi-reaksi alkil halida. Baik, langsung saja. Alkil halida adalah turunan hidrokarbon di mana satu atau lebih hidrogennya diganti dengan halogen. Alkil halida paling banyak ditemui sebagai zat dalam sintesis. Mereka dengan mudah diubah ke dalam berbagai jenis senyawa lain dan dapat diperoleh melalui banyak cara. Reaksi alkil halida dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, reaksi substitusi, di mana dalam reaksi substitusi, halogen atau X diganti dengan beberapa gugus fungsi lain atau Z. Yang kedua yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi melibatkan pelepasan X dan hasilnya adalah suatu alkena. Yang pertama yaitu reaksi-reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi ketika suatu nukleofil secara selektif menyerang suatu molekul bermuatan positif atau parsial positif. Saat hal tersebut terjadi, nukleofil akan menggantikan gugus pergi. Pada reaksi semacam ini, nukleofil biasanya bermuatan netral atau negatif, sedangkan substrat biasanya bermuatan netral atau positif. Lanjut, pada reaksi substitusi nukleofilik, tahapan proses lepasnya gugus pergi dan proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil menentukan mekanisme reaksi yang terjadi. Berdasarkan kinetikanya, proses lepasnya gugus pergi dapat terjadi terlebih dahulu. Kemudian terjadi proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil ataupun proses lepasnya gugus pergi dapat terjadi bersamaan dengan proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil. Hal ini menghasilkan dua bentuk mekanisme reaksi substitusi nukleofilik atau SN, yaitu reaksi SN1 atau unimolekuler dan SN2 atau bimolekuler. Yang pertama yaitu substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Pada reaksi SN1 ini, reaksi dimulai dengan lepasnya gugus pergi menghasilkan karbokation atau ceples. Setelah terbentuk karbokation, barulah nukleofil menyerang dan terjadi proses pembentukan ikatan antara nukleofil dan substrat. Pada reaksi dengan mekanisme ini, kecepatan reaksi tidak bergantung pada konsentrasi nukleofilnya. Kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Misalkan pada reaksi antara terbutil klorida dan natrium hidroksida dalam campuran air dan aseton, tingkat pembentukan hasil reaksi berupa terbutil alkohol hanya bergantung pada konsentrasi terbutil klorida. Menambah konsentrasi terbutil klorida menjadi 2 kali lipatnya akan mempercepat laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Akan tetapi, saat konsentrasi ion hidroksida yang dilipat gandakan, tidak dihasilkan efek yang cukup untuk menggandakan laju reaksi yang terjadi. Fenomena ini menggambarkan bahwa ion hidroksida tidak berpartisipasi dalam keadaan transisi yang mengontrol laju reaksi, tetapi hanya molekul terbutil klorida atau substrat yang terlibat dalam keadaan transisi tersebut. Oleh sebab itu, reaksi ini disebut sebagai reaksi substitusi unimolekuler. Lanjut, pada reaksi SN1 ini reaksi terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediate berupa karbokation atau ceples seperti pada contoh. Atom klor lepas dari molekul terbutil klorida dibantu dengan adanya pelarut polar, sehingga terbentuk ion klorin dan sebuah intermediat bermuatan positif yang disebut sebagai karbokation. Proses pembentukan karbokation ini sangat lambat, sehingga menjadi penentu dalam laju reaksi NN1. Molekul air yang memiliki PEB bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 berupa terbutil alkohol. Mekanisme reaksi substitusi nukleofil unimolekuler SN1 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu reaksi substitusi nukleofilik
bimolekuler atau SN2. Pada reaksi SN2, proses lepasnya gugus pergi terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofil dengan substrat. Reaksi diawali dengan serangan nukleofil pada substrat yang masih mengikat gugus perginya. Contohnya reaksi klorometana dengan ion hidroksida. Pada reaksi klorometana dengan ion hidroksida, laju reaksi dipengaruhi baik oleh konsentrasi klorometana maupun konsentrasi ion hidroksida. Klorometana diperbanyak 2 kali lipat, laju reaksinya pun 2 kali lebih cepat. Begitu pula pada penambahan 2 kali lipat konsentrasi ion hidroksida, lajunya menjadi 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam tahap penentu laju reaksi, yaitu pada pembentukan keadaan transisi, sehingga disebut sebagai reaksi substitusi nukleofil bimolekuler atau SN2. Seperti yang telah disebutkan, pada reaksi SN2, pemutusan dan pembentukan ikatan baru terjadi secara bersamaan. Ion hidroksida sebagai nukleofil menyerang karbon yang bermuatan parsial positif pada substrat, yaitu karbon yang mengikat atom klor pada molekul klorometana. Serangan nukleofil terjadi dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi atau atom klor. Saat reaksi berlangsung, ikatan antara nukleofil dan atom karbon semakin kuat, sedangkan ikatan antara atom karbon dan klor atau gugus pergi semakin melemah. Dalam keadaan transisi, ikatan antara oksigen dan karbon sebagian terbentuk, sedangkan ikatan antara karbon dan klorin sebagian terputus. Segera setelah ikatan antara oksigen dan karbon terbentuk, ikatan karbon dengan klor putus dan atom klor lepas sebagai ion klorida. Reaksi ini berlangsung dalam satu tahapan reaksi, tahapan pembentukan zat antara intermediate dengan keadaan transisi seperti di bawah ini. Baik, yang kedua yaitu reaksi-reaksi eliminasi E2 dan E1. Reaksi eliminasi adalah jenis reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari molekul, baik melalui mekanisme 1 maupun 2 tahapan reaksi. Pada reaksi ini terjadi proses pelepasan proton ataupun pelepasan gugus pergi. Berdasarkan waktu relatif terjadinya, reaksi eliminasi dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu reaksi E2 atau bimolekuler, yaitu reaksi melalui mekanisme 1 tahapan reaksi ketika proses pelepasan proton atau pelepasan gugus pergi terjadi secara bersamaan. Yang kedua yaitu reaksi E1 atau unimolekuler, yaitu reaksi mekanisme dengan 2 tahapan reaksi ketika proses pelepasan proton ataupun pelepasan gugus pergi terjadi secara berurutan. Yang pertama yaitu reaksi eliminasi E1 atau unimolekuler. Pada reaksi unimolekuler diawali dengan lepasnya gugus pergi dibantu dengan proses solvasi oleh pelarut sehingga terbentuk karbokation. Kemudian basa menyerang proton, yaitu proton yang terikat pada karbon tetangga terdekat dari karbon yang mengikat gugus pergi. Contoh reaksinya adalah dehidrasi alkohol. Gugus hidroksil bukanlah gugus pergi yang baik. Oleh karena itu, agar dapat terlepas dari substrat, biasanya digunakan katalis asam untuk memprotonasi gugus hidroksil. Tahapan ini berlangsung secara cepat yang menghasilkan alkohol terprotonasi. Gugus H2O+ kemudian lepas sehingga terbentuk karbokation. Proses ini berlangsung secara lambat sehingga menjadi penentu laju reaksi. Basa kemudian menyerang proton tetangga karbonation H+. Dalam hal ini molekul basa dapat berupa molekul alkohol lain ataupun basa konjugat dari asam yang digunakan pada awal reaksi. Proses transfer proton ini berlangsung dengan cepat menghasilkan alkena. Yang kedua yaitu reaksi eliminasi bimolekuler atau W2. Primer dengan mekanisme E2 diawali dengan protonasi alkohol seperti dalam mekanisme 1. Proses ini berlangsung dengan cepat. Protonasi gugus hidroksil menjadikannya sebagai gugus pergi yang baik. Sementara itu, molekul basa dalam campuran reaksi akan menyerang hidrokarbon. Bersamaan dengan lepasnya gugus hidroksil,
terprotonasi atau air membentuk ikatan karbon-karbon alkena. Proses ini terjadi secara bersamaan seperti halnya terjadi pada SN2. Baik, itu saja materi tentang reaksi-reaksi alkil halida. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.